Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ucapan tahmid yang dibaca oleh hamba itu alhamdulillah tamla'ul mizan, adalah sebuah bacaan yang akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Tapi tentunya ucapan alhamdulillah bukan hanya keluar dari lisan, tapi dari hati yang paling dalam meyakini bahwa semua kebaikan itu datangnya dari Allah dan keburukan itu dari kita sendiri. Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Kita bersyukur menjadi umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk umat manusia. Kita bersyukur memiliki nabi yang paling mulia di antara seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita bersyukur kepada Allah memiliki kitab Al-Quran Karim, sebaik-baiknya kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia. Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, yang Allah akan memenangkan agamanya atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Jamaah, tidak bisa dihindarkan bahwasanya kebenaran dan kebatilan akan terus bertarung, akan terus berperang sampai kapan? Sampai kiamat. Mulai kapan? Mulai dikeluarkannya iblis dari surga. Dia sudah bersumpah bahwasanya dia akan la'uwiyannahum ajma'in. Dia akan menyesatkan semua manusia, semuanya. Maka peperangan antara hak dan kebatilan itu akan terus berlangsung. Kita adalah hamba-hamba Allah yang diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hibati fillah, Jumat tadi adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Kalau antum melihat di waktu subuh di arah timur, antum akan melihat rembulan itu sudah mengecil sekali. Dia akan pergi meninggalkan kita dan akan lahir bulan baru, bulan Ramadan. Ayah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, dia menyebutkan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwa kana muslimun yaquluna 'inda huduri syahri Ramadan. Dulu itu orang-orang Islam biasanya kalau hadir bulan Ramadan, mereka berdoa. Apa doa mereka?
Allahumma adallana syahrul Ramadan. Ya Allah, telah datang kepada kami bulan Ramadan. Fasallimhu lana wa sallimna lahu. Selamatkan bulan itu untuk kami, dan selamatkan kami untuk bisa memanfaatkan bulan Ramadan. Dalam jarak Jumat, Sabtu, Ahad, banyak orang yang mati, banyak orang yang kecelakaan, banyak orang yang sakit. Tidak sedikit orang yang berpaling dari hidayah Allah Azza wa Jalla dalam jarak beberapa hari ini. Maka kalau kita nggak berdoa memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan diri kita untuk bisa hadir di bulan Ramadan, dan agar Ramadan itu jadi baik buat kita, negeri kita jadi makmur dan aman. Di sebagian negeri umat Islam menghadapi bulan Ramadan dalam kondisi perang, dalam kondisi ketakutan yang mencekam. Saudara-saudara kita di Suriah, bagaimana kondisi mereka menghadapi bulan Ramadan? Umat Islam kita lihat mulai membanjiri pertokoan, pasar mulai ramai. Mereka mempersiapkan diri untuk Ramadan. Tapi persiapan bahan makanan, takut kehabisan gula, takut kehabisan telur, takut kehabisan apa lagi? Beras, tepung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Di rumah Nabi Muhammad SAW berlalu rembulan, kemudian datang rembulan yang baru, kemudian dia berlalu masuk ke bulan ketiga. Di rumah Rasulullah SAW kompornya nggak hidup, jemaah. 2 bulan nggak hidup rumahnya, nggak ada makanan yang dimasak. Bukan bulan Ramadan. Aisyah ditanya, apa yang kalian makan? Kan aswadan, kurma sama air. Lalu kenapa kita harus sibuk memikirkan bahan makanan menyambut Ramadan? Rasulullah SAW mengatakan, baitun la tamra fihi jia'un ahdu. Rumah yang nggak punya kurma, penduduknya kelaparan. Ya Ustaz, itu kan di Arab Ustaz. Indonesia beras kok Ustaz. Beras itu antum kalau makan harus dimasak. Kalau beras saja nggak cukup, antum butuh lauk. Tapi kalau kurma, antum nggak butuh lauk. Antum hanya makan kurma, minum air, cukup. Ada orang Yahudi yang kemudian masuk Islam di Amerika sana. Dia meneliti hidup Nabi Muhammad SAW. 8 pekan makan kurma. 8 pekan. Berapa bulan? 2 bulan. Kita Ramadan berapa bulan? 1 bulan. Gimana kalau Ramadan tahun ini kita sahur kurma, buka kurma? Waduh, hidup jemaah, yakin antum hidup nggak bakal mati. Anak gara-gara makan kurma mati Ustaz? Nggak ada. Antum nggak ada mati di kuburan nih gara-gara makan kurma, ini nggak ada. Sahih jemaah. Dan itu sudah terbukti. Itu orang Yahudi masuk Islam akhirnya. Bagaimana kurma ini bisa menjaga fisik seseorang? Kurma air, kurma air. Itu persiapan orang-orang. Persiapan orang-orang dahulu doa minta sama Allah supaya diselamatkan bulan Ramadan, dan dia selamat menghadapi bulan Ramadan. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu, dan berikan rizki kepada kami bisa puasa di bulan Ramadan. Ada yang hadir di bulan Ramadan nggak bisa puasa.
wa qiyamahu, ada yang hadir di bulan Ramadan nggak bisa qiyamul lail. Antum tahu saudara-saudara kita yang kerja di Mekah dan di Madinah, jangan dibayangin mereka itu bisa sholat taraweh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Sebagian mereka habis sholat Isya langsung buka toko karena rame tokonya pada malam. Artinya godaan di bulan Ramadan banyak ya. Alhamdulillah Ustaz, kalau Ramadan itu kuana rame Ustaz sampai subuh. Insyaallah. Terus tarawih, ya itu Ustaz, ana nggak bisa Ustaz. Kan nggak wajib tarawih Ustaz. Oh ya sudah. Emangnya buka toko wajib? Sama orang-orang jemaah. Dia selalu agama ini diremehkan sama dia. Dunia jadi nomor pertama. Seakan-akan sebuah kewajiban yang harus dia lakukan. Padahal dia bisa tutup tokonya selama sebulan. Apa enggak zalim Ustaz kalau tutup tokonya? Ya. Antum karyawannya kasih duit, gaji sebulan kasih. Semuanya nggak usah buka toko, anda kasih. Syaratnya satu, hatam Quran semuanya. Masya Allah. Warzuqna fihi al-jidda wal ijtihad. Beri rizki kami di dalamnya untuk bisa bersungguh-sungguh dan bersemangat. Wal quwwa wan nasyad, kasih kekuatan, kasih semangat, kasih tekad. Wa a'idna fihi minal fitan, dan lindungi kami di bulan ini dari fitnah-fitnah. Ada orang yang masuk Ramadan masih dengan dosa-dosa. Mu'alla ibn Fadl, seorang tabi'in, dia menceritakan juga, ini dinukil oleh Ibnu Rajab ya, bahwasanya kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Selama 6 bulan orang-orang dulu itu berdoa minta supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Ada harapan dengan bulan Ramadan, sehingga mereka berdoa mohon supaya bisa sampai ke bulan Ramadan. Antum mulai bulan apa berdoa supaya masuk Ramadan? Pernah doa nggak? Apa minta? Oh ya banyak buat Ramadan, khusus Ramadan. Agar diterima amal solehnya pas bulan Ramadan. Kan belum masuk bulan Ramadan. Siapa yang jamin antum hidup di bulan Ramadan? Mana kasih antum? Silakan. Insyaallah. Supaya kita bersemangat berdoa. Tsumma yad'una sittata ashhur an yataqabbalu minhum. 6 bulan kemudian mereka minta supaya diterima Ramadan mereka. Artinya Ramadan ini sayyidus syuhur, bulan yang dinanti-nanti jemaah. Sebagaimana hari Jumat itu sayyidul ayyam, hari yang termulia sepanjang pekan itu hari Jumat. Yang seharusnya tadi itu, seharusnya kita memanfaatkan hari Jumat untuk segala kebaikan. Tapi sayang, banyak di antara kita terfitnah di hari Jumat dengan pekerjaan. Sebagian datang Jumatan ketika khotib sudah naik mimbar. Sebagian datang Jumatan ketika khutbah kedua. Sebagian datang Jumatan ketika iqamatus shalah. Padahal Jumat ini tiap pekan, artinya kesempatan dia untuk memperbaiki diri itu ada. Anda Jumat ini telat, insya Allah Jumat depan nggak telat. Ada yang sepanjang hidupnya memang telat jamaah. Kalau nggak telat dia bingung, anak kok datang duluan ya? Astagfirullah, 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 datang duluan. Kalau telat nggak pernah istighfar. Oh, anak salah melihat jam ini. Kenapa? Karena dia memang terbiasa meremehkan hari-hari yang mulia. Ahibati fillah, kalau bicara kita bisa sampai ke bulan Ramadan, itu karunia yang antum harus syukuri. Antum bisa hadir di masa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu.
Dalam setiap tahun Allah sediakan madrasah buat antum sebulan, nggak ada setan. Sebulan nggak ada setan, Ustaz. Terus kemana setan itu? Setan dari bangsa jin dibelenggu, tapi setan dari manusia tetap bisa berkeliaran. Ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Persiapan pertama jamaah, persiapkan doa. Doa untuk melihat hilal Ramadan. Antum udah hafal dulu? Gak hafal nggak apa-apa, tapi dibaca. Antum boleh membaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila beliau melihat hilal, bukan hanya hilal Ramadan, semua hilal. Nanti lihat hilal Syawal, lihat hilal Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Beliau mengatakan, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Siapa yang menjamin bahwasanya negeri kita bulan depan akan penuh dengan keamanan? Nggak ada yang menjamin. Maka tugas kita sebagai hamba minta kepada Rabbul Alamin, ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Karena aman tanpa iman yang ada maksiat. Iman tanpa keamanan yang ada kita susah beribadah. Kenapa para sahabat hijrah dari Mekah? Mereka punya iman yang kokoh, tapi di situ tidak ada keamanan untuk beribadah. Mereka hijrah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita minta keamanan dan keimanan. Wassalamati wal Islam. Ya Allah, jadikan bulan ini penuh dengan keselamatan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu kita mengatakan Rabbi wa Rabbukallah, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Azza wa Jalla. Ahibatillah, umat Islam telah berpuasa bertahun-tahun di Indonesia. Seharusnya kalau orang kuliah 4 tahun itu S1. Tapi kenapa ada orang yang kuliah 4 tahun gak lulus-lulus? Ini banyak mahasiswa. Ada yang 7 tahun usaha skripsi tidak mari-mari. Ada apa sebenarnya? Apa masalah di kampusnya? Atau masalahnya di dirinya? Yang berpuasa selama 40 tahun seharusnya sudah berada di derajat orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqin. 40 tahun dia puasa. Setiap tahun dibersihkan. Tapi kenapa banyak yang berpuasa namun tidak menjadi orang yang bertakwa? Seakan-akan Ramadan itu hampa, tidak memberikan apa-apa. Sebagian orang menjadikan kuliah itu hanya untuk menghabiskan masa muda. Jemaah, anak itu kadang-kala heran ya, semoga Allah mengampuni anak. Ada orang-orang yang S1 pertanian, kerjanya nggak sesuai dengan ilmu. Apa kerjanya? Jadi teller. Apa hubungannya pertanian sama bank? Kan bunga, Ustaz. Jadi anak ini 4 tahun belajar bagaimana bunga itu supaya bisa tumbuh. Nggak ada jamaah.
Berarti antum gagal kuliah. Gagal kuliah ketika antum lulus, ternyata ilmu yang 4 tahun antum pelajari gak manfaat buat antum. Seharusnya antum gak kuliah. Ustaz, anak mau jadi orang kaya. Ustaz, antum pikir orang kaya itu sekolah semua? Sebagian orang kaya itu lulus SMA aja. Sebagian orang kaya itu lulus SD. Sebagian orang kaya itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ya jangan dibandingkan, Ustaz. Beda zaman Ustaz. Sama aja zaman. Maka tolong yang belajar ilmunya dipakai, lulus pakai ilmunya. Kalau lihat kuliahnya anak kayaknya cuma menghabiskan waktu, Ustaz. Kenapa? Karena anak nanti lulus tidak akan mengambil manfaat dari ilmu yang anak pelajari. Berhenti langsung kerja. Yang jadi masalah, Ustaz, ngelamar kerja butuh ijazah, Ustaz. Jadi antum kuliah 4 tahun cari apa? Cari ilmu? Enggak, cari ijazah. Begitu pula yang berpuasa di bulan Ramadan, bertahun-tahun puasa di bulan Ramadan, cari apa jantung puasa di bulan Ramadan? Ada yang hanya menyukai suasana Ramadan. Wallah, anak seneng kalau Ramadan. Sore-sore jalan-jalan, semuanya kuliner, Ustaz. Kalau nggak Ramadan nggak ada, Pak Ustaz. Betul, nggak ada jemaah. Anak di Gebang itu kalau berangkat ke rumah orang tua macet sebelum rel itu, Allahu Akbar. Ngapain kuliner orang-orang? Semua keluar rumah untuk kuliner. Ada yang salah sama kita menghadapi Ramadan. Sehingga mau berapa tahun pun kita berpuasa di Ramadan, susah untuk mencapai la'allakum tattaqun. Ahibati fillah, andai kata umat Islam mempersiapkan diri untuk Ramadan dengan persiapan yang matang, semuanya menyingsingkan lengan, semuanya bersungguh-sungguh seperti persiapan orang yang mau ikut Olimpiade. Antum lihat enggak bagaimana persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games? Apa yang dilakukan? Berbulan-bulan sebelumnya itu tuan rumah. Bagaimana dengan orang-orang yang akan ikut bertanding di Asian Games? Apakah cukup 1 bulan persiapannya? Bertahun-tahun persiapannya. Dia jadi juara lari tingkat kecamatan, ada yang tingkat sekolah. Karena kalau ingat lomba lari, antum udah pernah dapat video yang gurunya nyuruh anaknya 1, 2, 3 lari, kemudian yang nomor 4 nggak lari. Guru kan ngomong 1, 2, 3 dia 4 gak ikut lari. Ada orang sudah persiapan dari SD untuk lomba lari, SMP lagi, SMA lagi, tingkat kecamatan, tingkat Jember, tahun-tahun dia mempersiapkan diri hanya untuk mendapatkan medali emas. Itu yang dia dapatkan cuma. Ternyata memerlukan persiapan bertahun-tahun. Kemudian antum pernah melihat, bukan pernah lihat ya, sampai hari ini atau kemarin sebelum pemilu, bagaimana persiapan tim suksesi mempersiapkan diri untuk memenangkan calon. Rapat lagi, kumpul lagi, menjelaskan tentang program yang akan dilakukan. Pertanyaannya, pernahkah kita menghadapi Ramadan mengadakan rapat? Yuk rapat, kita mau Ramadan. Iya, tiap tahun Ramadan, gak usah ruwet-ruwet. Yang mau sholat, yang mau puasa. Kenapa antum hanya untuk mendapatkan kursi? Sebuah jabatan yang bakal ditinggalkan dengan pasti. Yang itu pun tidak semuanya nikmat. Penuh dengan beban dan tanggung jawab.
Tidak sedikit yang mendapatkan jabatan berakhir di penjara. Itu semangat sekali mempersiapkannya. Kenapa untuk Ramadan? Jamaah, apa sih yang kita cari di bulan Ramadan ini? Jannatun arduhas samawati wal ardh. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita ini sekarang sedang berebut keabadian. Untuk hidup abadi di surga Allah Azza wa Jalla. Kita ini berebut kekekalan, bertarung untuk menjadi yang terbaik di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Kayaknya jangan dikasih kipas sama-sama. Jazakallahu khair. Buat antum aja. Kita ini berebut untuk jadi raja selama-lamanya. Orang-orang berebut untuk jadi pemimpin, untuk jadi DPRD 5 tahun. Setelah itu jadi bupati, berebut paling lama 2 periode 10 tahun, selesai. Selesai ya, sakit-sakitan apa ini itu nunggu mati. Itu mereka berebut. Sedangkan ketika manusia terakhir yang masuk surga itu, kita tahu kedudukannya. Seperti raja yang paling agung di dunia ini 10 kali lipat dia. Tapi kita nggak pernah berebut. Seperti soft pertama. Ini masih menjadi PR bersama buat kita. Orang masuk masjid tidak langsung di soft pertama. Dia di soft pertengahan, di tiang mana. Akhirnya soft pertama diisi sama orang lain. Ketika dia, Pak, kenapa kok soft pertama? Aduh, saya sudah banyak pahalanya, Ustaz. Itu buat yang masih sedikit pahala. Seakan-akan itu mengatakan itu, jemaah. Di depan itu pahala. Enggak. Fadl. Kadang-kadang rebutan. Fadl. Fadl ini pahala. Coba fulus. Tidak ada fadl. Mana dulu yang datang, mana fulusnya? Tapi karena pahala orang tidak berebut. Di surat Zuhruf ayat 71 Allah mengatakan tentang surga, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Yang kita perebutkan ini jamaah, Allah mengatakan semua yang disukai oleh jiwa. Antum inginnya apa sih? Antum akan dapatkan. Yang lezat dipandang oleh mata, antum akan dapatkan. Yang lebih dari itu, antum bukan hanya 10 tahun di sana. Antum bukan hanya 70 tahun, bukan 700 tahun. Lah, antum di sana wa antum fiha khalidun, selama-lamanya. Yang kita perebutkan ini bukan karpet merah yang menanti, yang turun dari mobil dikawal, kemudian dibukakan karpet merah, dia berjalan di atas karpet merah. Apa nikmatnya jalan di karpet merah? Ada yang pernah jalan di karpet merah? Masjid merah semua, itu cuma hijau aja masjid gitu. Anda sering suruh jalan karpet merah, Anda jalan. Apa enaknya ya? Dia bodoh aja. Tapi kebanggaan. Nanti di surga yang nyambut antum itu bukan karpet merah, tapi wanita-wanita yang cantik jelita. Antum kalau lihat disambut perempuan, na'udzubillah, perempuan jalan yang nyambut kadangkala di dunia ini. Tapi di sana disambut oleh bidadari-bidadari yang kata Allah Azza wa Jalla, inna ansha'na hunna insya'a faja'alna hunna abkara uruban atraba. Perawan terus, gadis terus yang nyebut antum di sana ya. Allah yang menjadikan mereka seperti itu. Apa kita nggak mau berebut jemaah? Kadang-kala anak-anak muda berebut, ada gadis di kampus yang cantik rebutan. Antum kalau rebutan ngomong sama teman antum, fadol antum nikahin dia. Anak nunggu yang lebih cantik dari dia. Pernahkah kita berpikir untuk berebut bidadari surga?
Malam ini kita berkumpul di sini untuk mempersiapkan diri, untuk melakukan sebuah aksi menghadapi bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Banyak persiapan mungkin, tapi salah satunya yang terpenting buat kita adalah membangkitkan dan membangunkan kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla. Antum pernah rindu sama Allah ketika di rumah mendengarkan panggilan dari masjid, hayya ala salah, hayya al falah, ya Allah, aku tunggu panggilan ini. Ya kalau Ramadan selalu Pak Ustaz. Ramadan yang ditunggu adzan maghrib saja. Nah, kita adzan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tadi kita sampai kepada apa yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini, yaitu membangkitkan dan menghidupkan kerinduan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari berganti hari, kita masuk ke hari Jumat, Jumat berganti dengan bulan, bulan berganti dengan tahun. Terkadang semua itu membuat iman kita jadi usang. Pilar-pilar cinta yang ada di hati menjadi berkarat. Maka diperlukan pembaharuan. Kita perlu menyambut Ramadan ini dengan pakaian keimanan yang baru. Insya Allah semua tahu dengan hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengatakan, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa menjadi usang, seperti usangnya pakaian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Fasalullah ayyujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Kita perlu bertanya, apakah dengan pakaian yang kita pakai sekarang ini pantas kita menghadapi Ramadan? Sepertinya tidak. Maka agar kita mampu dan pantas menghadapi Ramadan, ganti baju baru. Dan kemampuan itu jamaah dasarnya adalah bantuan Allah. Kita mampu melakukan sesuatu itu karena Allah menolong kita. Ketika mendengar hayya 'ala shalah, selalu jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Karena kita tahu kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin kita bisa melakukan sholat. Kemudian usaha yang perlu kita lakukan sesuai dengan besarnya usaha dan keinginan kita, setara dengan itu pertolongan Allah buat hambanya. Ahibati fillah, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Kalau hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku sejengkal, maka aku akan lebih dekat sama dia satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Kalau dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu hasta, aku mendekatkan dirinya kepadanya dengan satu depak. Fa in atani yamshi ataituhu harwala.
Kalau dia datang kepadaku berjalan kaki, aku datang menyambut dia dengan berlari-lari kecil, kata Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus memulai segala sesuatu itu dengan usaha dari kita. Hamba memulai dan Allah yang menyudahi. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku kasih. Mulai ini dari kalian, aku akan kasih. Fadhkuruni adzkurkum. Kalian ingat aku ingat sama kalian. Jadi tetap kita harus menumbuhkan semangat yang besar untuk rindu sama Allah Azza wa Jalla, agar Allah rindu sama kita. Kita harus membangkitkan lumbung-lumbung kerinduan itu dari hati kita, yang mungkin selama ini tertutup dengan dosa-dosa kita. Ahibati fillah, ada orang yang ringan beribadah, mudah datang ke pengajian, mudah datang ke rumah Allah, padahal rumahnya 500 meter dari masjid ini. Datang dia. Yang rumahnya 50 meter belum tentu datang ke rumahnya. Hari ini, apakah semua yang dekat dengan masjid ini hadir untuk mengikuti kajian? Allah. Kalau Anda melihat wajah yang hadir, sebagian orang jauh. Anak tadi berangkat ke sini melihat ada yang pakai motor kesasar. Tanya ke sana, mana anu, ditunjukkan HP-nya, Anda lihat. Oh, Masya Allah. Dia rindu sama Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang yang subhanallah berat. Ketika antum rindu sama Allah, antum akan melaksanakan ibadah dengan ringan dan lezat. Kalau berpikir, apa sih lezatnya sholat malam? Lagi orang pada tidur, kita bangun sambil ngantuk-ngantuk, berdiri. Kadangkala berdiri capek kakinya, miring ke kanan, miring ke kiri. Apa lezatnya tidak makan dan tidak minum sejak fajar terbit sampai matahari terbenam? Apa lezatnya? Meninggalkan minuman segar, haus dahaga di lehernya dia rasakan. Tapi kenapa dia menikmati itu jemaah? Perutnya menilit, dia tahan. Terawih, kalau masjidnya cepat dia tinggal masjid. Enggak, loh kan bagus gitu. Ini masjid yang cepat ini memberikan kesempatan kepada orang-orang supaya ibadah yang lainnya, Masya Allah, ibadah yang lainnya apa ya, jemaah? Kelezatan itu semua kalau tidak dibangun di atas kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla, terus dibangun di atas apa? Antum bisa lezat ngaji, duduk. Sekarang antum duduk dari ba'dal maghrib sampai isya lanjut lagi. Sebagian orang itu ketika lewat, nganu apa orang-orang ini? Di sini ada warung enak, mereka duduk di masjid. Antum dikasih apa di masjid? Dikasih kotak amal. Apa enaknya dikasih kotak amal, jemaah? Aduh, kurang meneng 2 is. Tapi ada orang yang merasakan kelezatan ketika dia bisa mengeluarkan duitnya, karena dia rindu sama Allah Azza wa Jalla. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, beliau itu hendak berjumpa sama Allah dengan kaumnya, tapi Nabi Musa berangkat duluan. Lalu beliau ketika ditanya, ma'ajalaka, apa yang menyebabkan engkau terburu-buru untuk datang kepadaku? Dia mengatakan, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku dari dulu ya Allah,
Aku kepingin berjumpa sama engkau. Aku datang segera supaya engkau ridho sama aku. Ya. Barang siapa yang mendatangi panggilan kekasihnya tanpa ada kerinduan yang mengantarkan dia ke sana, dingin dia datang ke sana, maka dakwaan cinta itu hanya omong kosong. Rasulullah SAW berdoa. Doanya panjang sekali. Di antara isi doa itu beliau mengatakan, awal doa itu mengatakan, Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan ilmumu yang meliputi segala yang gaib dan kemampuanmu untuk menciptakan, ahyini idza 'alimtal hayata khairan. Hidupkan aku ya Allah kalau engkau tahu hidup itu baik buat aku. Wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan. Dan matikan aku kalau engkau tahu kematian itu baik buat aku. Dia nggak peduli dengan kehidupan ini, jamaah. Karena cepat atau lambat dia akan mati. Yang dia inginkan adalah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu di akhir doa Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka ridha ba'dal qada wa bardal 'aishi ba'dal maut wa ladzatan nazari ila wajhi wa syauqa ila liqa'i. Ya Allah, aku memohon keridhaan dengan takdir yang sudah Engkau tentukan. Pernah ada orang ditinggal mati sama anaknya, dia tidak bersedih. Ditanya sama sahibnya, aku melihat engkau kok nggak terlalu bersedih. Kata orang tuanya, iya, kayaknya aku yang mengharapkan kematian dia. Kok bisa seperti itu? Aku itu pernah membaca hadis Nabi Muhammad SAW bahwa anak kecil yang mati sebelum balik itu akan menanti orang tuanya di pintu surga. Aku berharap ada anakku yang menantiku di pintu surga. Allahu Akbar. Dia ridho dengan takdir Allah. Wa bardal 'aish ba'dal maut. Apapun takdirnya, aku minta keridhaan, baik buruk atau baik buat kita. Dan minta sejuknya kehidupan setelah kematian. Karena kuburan itu bisa menjadi lubang dari lubang-lubang neraka yang panas membara, atau bisa menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Lalu Nabi mengatakan, waladzatan nazari ila wajhi, dan aku berharap kelezatan memandang wajahmu kelak pada hari kiamat ya Allah. Wasyauq ila liqa'i, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu. Antum pernah nggak baca doa ini? Nggak harus dalam bahasa Arab. Mungkin antum berdoa dalam bahasa Indonesia, merindukan perjumpaan dengan penciptaan. Alhamdulillah, tapi banyak kerinduan yang telah dikotori dengan syubhat dan syahwat. Kerinduan yang dihancurkan oleh maksiat-maksiat yang membuat hati berkarat, bahkan sebagian hati itu sudah terbalik. Antum kalau sudah susah mendapatkan nasihat, ya mungkin hati antum sudah kebalik. Orang pada nangis ketika imam membacakan ayat yang berkaitan dengan neraka. Antum habis sholat tanya sama teman antum, antum kenapa nangis? Bapak antum meninggal. Ada kering hatinya. Terkadang panggilan-panggilan di awal Ramadan mulai masuk hilal Ramadan,
Ada yang menyeru mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, ini saatnya engkau berbuat baik. Nggak ada, panggilan itu tidak masuk ke hatinya, bahkan telinganya pun tidak siap mendengarkan panggilan itu. Maka kita perlu menghidupkan kerinduan di hati kita. Kalau kerinduan itu sudah mati. Tapi kalau kerinduan itu tidur, kita perlu membangunkannya dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara mengkaji Asmaullah Al-Husna, mempelajari sifat-sifat Allah, mentadabburi kalam Allah, memahami Al-Quranul Karim. Karena orang yang faham dengan apa yang dia baca, insya Allah dia akan tergerak untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Allah, dan ketika itu dia akan rindu sama Allah Azza wa Jalla. Gimana kita tidak rindu dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Antum panggil nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Alim, ya Halim, ya Adil, ya Hakim. Antum panggil nama Allah, tapi antum nggak paham, nggak ngerti. Gimana antum akan rindu sama Allah? Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah. Kalian panggil Allah dengan nama-nama yang indah tersebut. Kita disuruh panggil. Ya Razzaq. Ketika antum tahu Allah Razzaq, antum takut di PHK sama perusahaan antum. Antum takut dipecat. Sebagian orang takut jamaah untuk menegakkan agama Allah. Sebagian wanita-wanita takut untuk berjilbab yang sesuai dengan syar'i, karena aturan di perusahaan tidak boleh. Padahal aturan di bumi ini wajib. Perusahaan mengatakan nggak boleh, aturan yang pakai bumi Allah ini wajib pakai jilbab. Tapi karena takut di PHK, takut diberhentikan, dia tetap melanggar. Mana keyakinanmu bahwasanya innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin? Lebih yakin dengan bosnya daripada sama Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu belajar nama-nama Allah yang indah, dikaji, dibaca Al-Quranul Karim. Kisah Abu Dahda radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia memahami firman Allah, memahami kalam Allah, yang kemudian menggerakkan hatinya untuk berbagi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis ini. Ketika turun firman Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun 'azim. Siapa yang mau mengutangin Allah Azza wa Jalla, sangat mengutangin Allah, kemudian Allah akan lipatkan ganda buat dia.
Allah akan kasih pahala yang besar buat dia. Siapa yang mengutangin Allah? Abu Dahdah langsung datang kepada Rasul SAW mengatakan, wa inna Allah yuridu minnal qarab. Allah ingin kita ngutangin Allah. Qala na'am ya Abu Dahdah. Iya. Apa kata Abu Dahdah? Arini yadaka ya Rasulullah. Tunjukkan kepada aku tanganmu wahai Rasul SAW. Nabi membentangkan tangannya. Lalu Abu Dahdah memegang tangan Rasul SAW. Semoga suatu hari kita semua bisa memegang tangan Rasulullah SAW. Abu Dahdah mengatakan, fa inni aqrabtu rabbi haiti. Aku telah mengutangkan kepada Allah kebun kurmaku. Antum tahu berapa jumlah pohon kurma di kebunnya Abu Dahdah? Disebutkan sittamia nakhlah, 600 pohon kurma. Itu semua diutangkan kepada Allah Azza wa Jalla, dipinjamkan kepada Allah Azza wa Jalla. Istrinya dan anak-anaknya ada di dalam kebun. Abu Dahdah datang, dipanggil Ummu Dahdah, ya Ummu Dahdah, ya Ummu Dahdah. Kata Ummu Dahdah, labbaik. Iya, ada apa? Ukhruji minal ha'id. Engkau sudah keluar dari kebun itu. Abu Dahdah tak masuk. Dia panggil istrinya dari luar. Dia panggil anak-anaknya dari luar sambil mengatakan, fa inni aqrabtuhu rabbi. Aku sudah pinjamkan kebun ini kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau keluar dari kebun itu. Itu Ummu Dahdah dalam riwayat lain. Anak-anaknya bawa kurma jemaah di kantongnya. Dikeluarin sama Ummu Dahdah. Nah, keluarganya ini sudah dipinjamkan kepada Allah Azza wa Jalla. Semua keluarga. Kenapa dia bisa melakukan itu? Dengan penuh kelezatan, nggak ada beban buat dia. Karena dia percaya sama Allah Azza wa Jalla. Tidak terlalu rumit memahami firman Allah Azza wa Jalla buat orang yang hatinya bersih. Abu Dahdah langsung memohon Allah, mau pinjaman dipinjamkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang mendorong kita untuk rindu kepada Allah Azza wa Jalla, memperhatikan pemberian-pemberian Allah, anugerah-anugerah Allah yang besar sekali untuk kita. Kenapa? Karena hati ini telah tercipta untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Dalam kehidupan dunia, kalau ada orang yang kasih antum rumah, kasih antum rumah sama isinya, dia menikahkan antum sama putrinya, lalu antum dikasih kunci rumah, antum dikasih kunci mobil. Bagaimana kecintaan antum sama mertua antum? Kalau ada orang kasih HP sama antum, kasih motor sama antum, secara naluri antum akan ingat sama orang. Kalau orang itu telepon sama antum, Mas, kamu di mana? Saya ada perlu sama sampean. Anda datang ke antum. Dia tahu orang ini yang membantu dia selama ini. Oleh karena itu, seringkali Allah mengingatkan kita dengan nikmat-nikmatnya. Lalu Allah mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Disebutkan nikmat-nikmat Allah kepada kita, tapi kita kadang-kadang nggak sadar. Kita sering meremehkan nikmat Allah. Bahkan terkadang kita suudzon sama Allah. Sebagian orang di antara kita merasa sudah baik, merasa sudah berdoa, merasa sudah berusaha, kok nggak dikasih sama Allah? Itu tangan engkau bisa menengadah, bukan Allah yang kasih.
Itu lisan yang bisa berbicara, siapa yang kasih? Maka tolong antum ingat-ingat, duduk melihat, ya Allah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada aku. Berapa banyak doa kita yang dikabulkan. Dan antum sering-sering melihat orang yang susah hidup, supaya antum bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada antum. Yang ketiga, yang menyebabkan kita rindu kepada Allah adalah menyesali waktu-waktu yang berlalu tidak dalam ketaatan. Kita tuh modal hidup waktu aja, bukan harta. Makanya kalau antum lihat bagaimana salafus soleh itu, kalau matahari terbenam lalu amalnya nggak bertambah, dia menyesal sekali jemaah. Karena hari ini tidak akan berulang jemaah. Kalau uang yang hilang antum bisa ganti, tapi kalau waktu antum yang hilang, antum tidak akan pernah bisa menggantikan. Di sini kenapa Allah menyuruh kita untuk muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang antum sudah persiapkan untuk hari esok? Antum lihat, anak umur sudah 40 tahun ya. Ya Allah, 40 tahun anak makan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, maksiat jalan terus anak kerjakan. Padahal yang Allah pinta nggak banyak dari anak, waktu-waktu anak habis untuk kemaksiatan. Maka itu akan mendorong antum untuk rindu. Yang keempat, antum mengingat orang-orang yang telah apa coba? Kalau antum naik mobil terus ada yang mendahului antum, apa itu namanya? Menyalip. Menyalip, bahasa Indonesia menyalip. Nah, mendahului. Nah, ya menyalip tidak apa-apa, antum pokoknya ngerti. Mendahului antum. Antum lihat orang-orang yang masya Allah hafalan Qurannya sudah 3 juz, antum masih juz. Allah, antum lihat fulan, ya Allah, fulan sudah umroh, anak belum umroh. Fulan sudah haji, anak belum haji. Padahal harta anak lebih banyak dari fulan. Anak masih ingat dia dengan seorang dokter yang dia cerita, ketika dia berangkat haji, lalu dia tiap tahun umroh, tanya, dokter kok bisa semangat seperti ini untuk berangkat haji? Dia cerita, Ustaz, anak dulu itu kepala rumah sakit umum di Jakarta. Anak belum berangkat haji. Suatu hari, sore hari, anak nganter istri anak untuk beli bunga. Ya, di Jakarta kan banyak orang jual kembang tuh pinggir jalan. Anak di mobil, istri anak yang turun. Anak lihat penjualnya itu pakai sarung sama kaos oblong yang putih, sama pakai peci haji. Ini dokter, anak nggak percaya dia sudah berangkat haji, Ustaz. Dulu jemaah yang pakai topi putih ini udah berangkat haji. Antum udah haji belum? Kok pakai topi putih ya? Nah, akhirnya sebenarnya pakai siapa aja boleh pakai peci itu. Namun dulu namanya peci itu peci haji. Sekarang sudah tidak lagi peci haji. Akhirnya dokter ini karena penasaran ya, dia turun. Dia kepingin tanya, ini udah berangkat haji belum? Dia ngobrol tanya, Masya Allah, Bapak sudah haji? Kata penjualnya, Alhamdulillah sudah 2 kali. Kata dokter ini, anak kayak ditampar. Anak langsung naik ke mobil. Anak yang kaya raya, yang punya mobil, bos yang dihormatin orang, belum berangkat haji. Ini orang yang hanya jualannya kembang berangkat haji dia. Anak besoknya ngomong sama istri, daftar haji. Langsung daftar haji. Itu juga akan memotivasi kita untuk rindu sama Allah. Antum lihat orang-orang yang sudah mendahului antum. Sebagian para sahabat itu hari Jumat kok datang ke masjid,
Dia lihat sudah soft pertama sudah penuh, nyesel dia. Ya Allah, tolong aku hari ini jamaah. Pernahkah kita iri sama yang di soft pertama? Ahibatifillah, Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Kalau mau berlomba-lomba itu di urusan akhirat, di surga Allah, rebutan bidadari, rebutan rumah-rumah yang mewah. Di sini kadang-kala ada toko yang bagus letaknya dilelang, semua berebut. Antum pernah nggak rebutan rumah di surga Allah Azza wa Jalla? Maka tolong kita berusaha untuk menghadirkan itu di diri kita agar kita jadi rindu sama Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Antum bukakan kubunya. Jamaah satu pun nggak ada ikannya rokok di Kuala Lumpur. Anak tungguin nggak muncul ikannya rokok, nggak ada. Di Jember sini, kenapa kita disuruh merokok? Kenapa? Apa manfaatnya buat pemerintah kalau rakyatnya merokok? Apa manfaatnya buat pemerintah? Rumah sakit paru penuh gara-gara rokok. Anak ini lagi batuk, hampir sebulan anak batuk. Pekan lalu anak berangkat ke rumah sakit paru-paru, diperiksa sama dokter. Setelah diperiksa, alhamdulillah katanya nggak apa-apa Pak Ustadz, mungkin karena faktor luar, ada menginya sedikit gitu, bronkitis gitu. Lalu setelah anak pakai baju, dokternya tanya, Pak Ustadz ngerokok? Kok udah enak banget? Enggak. Astagfirullah. Karena dia tahu yang datang ke rumah sakit paru-paru rata-rata perokok semua gitu loh. Ini ada apa Ustaz datang nih? Mungkin perokok juga. Maka antum kasih nasihat berkaitan dengan harta yang antum ambil dari orang tua antum kan bukan hanya jualan rokok. Artinya harta itu bercampur, semoga gak masalah dan antum banyak-banyak mendoakan orang tua. Barakallahu fikum. Nah, Afwan Ustaz, Anda mau bertanya bagaimana menyikapi orang tua yang menentang dakwah Ahlus Sunnah. Di rumah Ana, alhamdulillah baru Ana yang diberi hidayah dan orang tua mengatakan Ana ikut aliran-aliran. Nah, jemaah. Jadi memang orang tua itu cinta sama anak. Ketika melihat ada perubahan di diri anaknya, khawatir anaknya ikut aliran sesat. Karena banyak aliran sesat di Indonesia. Banyak aliran yang menyimpang. Orang tua melihat kok nggak kayak biasanya. Dilihat anaknya kok mulai sholat ke masjid sekarang. Biasanya tidak ke masjid. Iya. Perubahan pertama itu biasanya dia sholat ke masjid. Orang tua melihat, dipanggil sama orang tua. Nah, awakmu melok aliran apa? Ayah, aliran Sungai Bedadu. Aliran sungai, aliran sungai deras. Ini lebih deras lagi. Tapi antum sabar menghadapi orang tua. Pertama sabar. Kalau ditanya sama orang tua, jangan sok tahu, jangan mengguruin orang tua. Orang tua itu selalu melihat anaknya, kamu nggak tahu apa-apa. Itu pandangan orang tua. Nabi Ibrahim dalam pandangan ayahnya juga dikatakan nggak tahu apa-apa. Bahkan mau dirajam sama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka antum harus memohon sama orang tua, ngobrol sama orang tua. Ayah, afwanah, doakan anak-anak lebih belajar. Belajar apa nak? Belajar ya tafsir Al-Quran ayah. Belajar kitab umpamanya Sahih Bukhari. Belajar. Jangan ikut aliran macam-macam. Insya Allah enggak ayah. Kalau kiranya anak menyimpang, tolong ayah kasih tahu. Siap, katanya. Padahal ayahnya nggak tahu apa-apa juga. Dia tahu dari mana anaknya salah atau tidak.
Maka tolong antum tetap menghargai orang tua sambil didoakan. Doakan orang tua. Cukup orang tua antum merasakan perubahan antum itu positif. Jangan sampai negatif. Jangan sampai antum kelihatan kok negatif. Negatif dari mana? Gaya bicaranya udah lain sama orang tua. Seharusnya antum malah berbakti sama orang tua. Pulang ke rumah, antum masuk ke rumah cari ayah, ibu, salaman sama ayah, ibu, duduk sama ayah, pijetin kakinya ayah. Ayahnya juga bingung gitu. Kamu ini belajar mijet atau belajar ilmu agama? Ya enggak, ini ingin menunjukkan, aneh ini ingin berbakti sama orang tua, sehingga orang tua merasakan positif perubahan anaknya. Barakallahu fikum. Nah, bagaimana cara meningkatkan iman di bulan Ramadan? Ya, beramal. Antum tambah amalan antum. Karena secara umum kaidah iman ini bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ketika di bulan Ramadan antum khususkan waktu untuk membaca Al-Qur'anul Karim, 1 juz tiap hari, antum lihat perubahan hati antum. Ketika antum berzikir tiap pagi dan petang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali antum merasakan perubahan iman antum. Tapi kebanyakan kita 10 kali, ya kan nggak apa-apa Ustaz 10 kali, nggak apa-apa 10 kali, 1 kali nggak apa-apa, nggak baca nggak apa-apa, nggak wajib. Jadi kalau kita tawar-tawaran jemaah, susah, artinya antum tambah amal, tinggalkan kemaksiatan, karena itu akan mengurangi iman antum. Tapi bagaimana tips untuk bisa selalu istiqomah dalam beribadah? Kalau bicara istiqomah ini jamaah, istiqomah itu menjalankan amalan sesuai dengan perintah. Fastaqim kama umirta. Ada orang yang taat tapi tidak di atas ilmu yang benar. Contohnya, alhamdulillah Pak Ustaz, saya ini sekarang mulai kemarin sih itu sholat duhur sudah 8 rakaat. Kenapa? Ya karena banyak dosa. Ini istiqomah di atas kesesatan. Maka tolong istiqomah di atas ilmu. Antum belajar mana yang diamalkan Nabi Muhammad SAW, dan jangan memberatkan diri. Jangan memberatkan diri, karena ada orang yang memberatkan diri di tengah jalan, patah semangatnya, kemudian dia tidak beramal lagi. Yang penting terus diamalkan walaupun sedikit. Antum amal, anak pokoknya pulang dari selesai sholat wajib, anak nggak mau pulang, anak mau baca Quran 1 lembar sudah, nggak usah banyak-banyak, tapi istiqomah terus 1 lembar. Kadang-kala antum merasa waktunya panjang 2 lembar, tapi targetnya 1 lembar, lebihnya ya tambahan. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu antum bisa istiqomah. Allah mengatakan walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqim. Kalau orang-orang itu mengamalkan nasihat-nasihat yang disampaikan, Allah akan kasih kepada mereka keteguhan dan istiqomah. Jadi jangan sampai ilmu yang kita pelajari itu hanya untuk wawasan. Karena sebagian orang datang pengajian, duduk. Oh ya, bagus ceramahnya bagus. Terus tidak diamalkan, masih belum bisa. Tapi paling nggak dapat informasi. Bukan informasi, jangan diamalkan. Antum kalau ada rambu-rambu nggak boleh belok, lalu antum belok, ditanya sama polisi, antum tahu? Ya tahu lah Pak, cuma saya belum bisa mengamalkan. Kira-kira antum ditilang nggak sama polisi jemaah? Tetap ditilang jemaah, bahkan polisi akan marah sama antum, akan marah
Karena melanggarnya atas ilmu. Kebanyakan orang melanggar itu kan pura-pura nggak tahu. Oh maaf, saya nggak tahu Pak Polisi. Padahal tahu dia. Tiap hari dia melanggar, cuma nggak ada polisi. Sekarang ada polisi. Maka tolong amalkan, amalkan. Apa saja amalan-amalan puasa bagi ibu hamil pada bulan Ramadan? Allah Azza wa Jalla menjadikan syariat agama ini mudah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit, yang safar itu boleh menggantikan di hari-hari yang lain kalau dia nggak mampu. Kalau anti mampu, puasa tadi. Karena ada wanita yang ketika puasa kuat untuk berpuasa. Perlu dicoba. Ustaz, biasanya lemes Ustaz. Semuanya lemes, yang nggak hamil pun lemes. Tapi ada orang yang nggak apa-apa gitu. Makanya buat suaminya ketika istrinya puasa, tolong jangan dibebani pekerjaan yang lebih. Katakan mudah, kok nggak usah masak lah. Kita beli di luar. Supaya engkau tidak terlalu lelah. Istrinya biasa mencuci, engkau nggak perlu nyuci sekarang. Kita laundry. Untuk memudahkan istrinya berpuasa. Apa yang amalan dilakukan? Ya, kalau bisa baca Quran terus. Apalagi anaknya kalau sudah 120 hari itu bisa berinteraksi dengan apa yang di luar, katanya. Dia sudah mulai belajar mendengar. Perdengarkan kepada anak kita Al-Quranul Karim, hal-hal yang baik kepada anak kita. Kalau nggak bisa puasa, anak nggak bisa puasa Ustaz karena nggak mampu, kasih berbuka buat orang yang puasa. Nanti nggak puasa, sudah tiap hari bikin berbuka. Bikin nasi apalah, mau nasi kebuli, mau nasi uduk, nasi apa, kirim ke masjid. Anak tiap hari hanya bisa Pak Ustaz 40 kotak, apa-apa. Anti dapat pahala 40 orang yang puasa. Walaupun tidak puasa. Subhanallah. Dan nanti anti ganti ketika mampu berpuasa. Di malam-malam Lailatul Qadar, yang nggak puasa karena udzur juga ikut mencari Lailatul Qadar. Jangan berkecil hati berpikir, oh kayaknya mana nggak bisa dapat Lailatul Qadar. Semua punya kesempatan itu, teman. Sama kesempatannya. Hanya saja kita mau tidak mengambil kesempatan tersebut. Barakallahu fiik. Ana izin minum dulu jamaah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu diparingi sehat. Amin. Saya adalah seorang pemuda Ustaz. Kalau sudah pemuda ini repot pertanyaannya. Usia 25 tahun. Usia yang dimana harus berpikiran untuk hidup yang lebih serius. Khususnya untuk pernikahan. Yang saya ingin pertanyakan, apa kiat-kiat persiapan sebelum menikah Ustaz? Untuk calon masih belum ada sih. Sebenarnya calonnya itu banyak. Lelaki itu tinggal milih. Antum kok bisa ngomong gak ada calon? Antum tinggal milih mana yang antum mau. Cuma belum tentu yang antum mau dia mau sama antum. Antum harus siap menghadapi itu. Apa persiapannya? Doa. Dasar semua kebaikan itu doa. Oleh karena itu tatkala kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, minta tolong sama Engkau ya Allah. Kami hambamu, kami beribadah kepadamu, kami minta tolong sama Engkau untuk melakukan semua yang Kau perintah. Maka berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, niat. Sholat harus niat. Puasa niat. Haji pun ada niat. Menikah pun butuh niat.
Antum untuk niat nikah nggak perlu harus ngomong saya niatnya Pak Ustaz, nggak usah. Allah tahu dengan niat antum. Perbaiki niat antum, niatnya untuk menjaga kehormatan diri antum. Karena kehidupan kampus ini menakutkan. Banyak yang menikah karena sudah hamil. Na'udzubillah min dzalik. Niatnya sudah tidak benar. Maka perjalanan hidupnya akan penuh dengan petaka kalau mereka tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Niat untuk menjaga kehormatan diri. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 orang yang Allah akan menjamin orang itu. Salah satunya wanakihu lil afaf. Seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri supaya dia tidak berzina, itu dijamin. Maka niatnya antum gitu. Kalau niatnya itu antum akan memilih pasangan hidup yang tidak terlalu neko-neko. Yang penting Ustaz cantik. Iya. Karena sejatinya semua perempuan itu cantik. Kadar kecantikannya yang beda-beda. Masa antum mau nikahin yang ganteng ya? Alhamdulillah. Yang cantik, nah, yang akhlaknya mulia, agamanya baik. Kemudian persiapan yang keempat, fulus. Nikah itu butuh fulus. Niat aja nggak cukup. Ada sudah niat, sudah doa Ustaz, tapi nggak diterima sama mertua Ustaz. Antum nggak punya fulus. Nikah itu butuh uang jemaah. Maka kata Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa yang punya kemampuan baru nikah. Nggak mampu, puasa. Jadi nggak mampu mau nikah, puasa. Itu nggak mampu. Kemudian itu belajar hak-hak dan kewajiban seorang suami ya. Ada Allahu a'lam bishawab. Saat jika di bulan Ramadan kami ingin melakukan iktikaf, tetapi suami tidak mengizinkan, apa yang harus dilakukan? Apa harus tetap patuh pada suami? Wajib patuh sama suami. Urusan iktikaf suami tidak mengizinkan, nggak usah. Dan itu perbuatan sunnah. Kalau anti sedang puasa sunnah, suami mengatakan batalin, batalin. Aku tidak mengizinkan kau puasa. Jadi kalau iktikaf, lalu apa yang dilakukan? Iktikaf di rumah. Hamparkan sejadah, letakkan mushaf di hadapan, duduk di sana baca Quran, berzikir di sana. Suaminya suruh iktikaf di masjid. Bang, kalau engkau melarangku iktikaf, aku punya satu permohonan. Engkau di masjid, aku di rumah, supaya aku nggak ada yang ganggu. Masya Allah. Suaminya suruh ke masjid. Nah, karena istri ini iktikaf, ingin fokus ibadah jemaah. Anda tinggal sendiri coba. 4 bulan ini Anda hidup dari bantuan teman. Alhamdulillah Anda mendapatkan rekanan usaha kuliner. Qadarullah akan buka di Ramadan. Anda ingin buka di bulan Syawal, tapi Anda bingung bagaimana Anda bayar kos, makan hingga Syawal karena Anda merasa sia-sia jika Ramadan Anda gunakan untuk kerja. Jamaah, Ramadan ini tidak menghalangi antum untuk kerja, dan kerja itu tidak menghalangi antum untuk beribadah. Antum buka di Ramadan, tapi jangan buka di siang hari. Buka, mau berbuka malam hari, tapi gimana malam hari Ustaz? Silahkan antum buka. Allah mengatakan fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau selesai sholat silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari rizki yang Allah berikan. Wabtaghu, cari rizki yang Allah berikan. Apa ayatnya? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang penting kalian tetap ingat Allah yang banyak dalam kondisi kalian mencari rezeki. Engkau di warungmu, Masya Allah, warung kuliner
yang disetel ngaji Quran, kajian. Antum sambil nani, apa namanya ini? Apa antum bungkus atau apa, lisan antum terus Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Selesai, tidak ada bicara. Antum gunakan waktu. Ada sih tidak menghalangi antum. Anda nggak bisa ikut tarawih, Ustaz. Antum tarawih sendiri. Tarawih itu nggak harus berjamaah. Jangan sampai ada orang karena masjidnya sudah bubar salat tarawih, aduh, udah nggak ada salat tarawih. Kata siapa lagi? Sampai subuh masih ada kesempatan untuk tarawih. Ustaz, apa kita boleh mendoakan keburukan bagi orang-orang yang menyalakan petasan karena sangat mengganggu? Iya, buat orang yang melakukan kezaliman, kita itu punya hak untuk mendoakan keburukan buat dia. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau aku membaca sejarah beliau, alaihi salatu wassalam, doa keburukan yang beliau pinta itu tidak banyak. Yang lebih banyak kebaikan. Berarti antum harus melihat orang tersebut. Para ulama menjelaskan, kalau orang tersebut itu ada harapan jadi orang baik, Nabi SAW mendoakan kebaikan buat orang itu. Ada harapan orang ini bisa jadi baik. Tapi kalau sudah kebaikan susah diharapkan dari orang itu, Nabi mendoakan kehancuran buat orang. Abu Jahal, Al-Walid bin Utbah, Abu Lahab, apakah Nabi mendoakan kebaikan buat mereka? Enggak. Udah kebuka. Tapi ada yang Nabi doakan kebaikan. Allahumma hdi qaumi, Allah beri hidayah kepada kaumku, beri hidayah kepada Daud. Jadi antum lihat, kalau anak muda itu sebenarnya insya Allah bisa jadi orang baik, antum doakan kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah sholat ke masjid. Tapi Azza, ana sudah kasih nasihat berapa kali, kayaknya nggak mampat. Ana mau doa, ya Allah, mudah-mudahan tangannya kebakar dengan petasan. Boleh, boleh. Boleh, Allah mengatakan di surat An-Nisa, la yuhibbullahu al-jahra, la yuhibbullahu al-jahra minassu bil qawli. Gimana ayat itu jadi? La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka dengan ucapan-ucapan keburukan, doa-doa keburukan, kecuali orang yang dizalimi. Makanya doa orang yang dizalimi itu mustajab. Dia merasa dizalimi, nggak bisa tidur, boleh. Dan Rasul SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, iyyaka wa da'watal mazlum, fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Kau hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi, itu nggak ada hijab antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Jamaah kayaknya cukup, jamaah. Ini pertanyaan, insya Allah walaupun nggak dijawab antum dapat pahala. Sudah tulis pertanyaan, mudah-mudahan kelak pada hari kiamat ketika antum mendapatkan kitab antum, pertanyaan ini masuk ada di sana. Barakallahu fikum. Ini yang bisa anda sampaikan, kurang lebihnya anda mohon maaf. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Anda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang turut berperan dalam terlaksananya kajian ini, khususnya takmir masjid Al-Ikhlas. Hada subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.